Cerita dimulai saat seorang wanita bernama Akane tiba-tiba diputusin oleh pacarnya karena dia selingkuh dengan cewek yang dia suka di dalam game online. Setelah pulang, Akane pun di sini curhat kepada sobat karibnya tentang hal tersebut. Mereka di sini tidak menyangka kalau si mantan Akane ternyata se-red flag itu, bahkan dia ingin item langka di dalam game yang telah diberikan kepada Akane itu dikembalikan. Namun di saat curhat, teman Akane pun di sini pergi karena ada jam kuliah. Dia pun memperingatkan kalau Akane harus move on dan jangan mengurung diri terus-menerus. Akane pun di sini sadar dan berniat untuk mengembalikan item gift dari mantannya. Tapi siapa sangka mantannya itu telah memblokir Akane di dalam game. Karena itu Akane pun di sini kesal dan melampiaskan semuanya ke dalam game untuk berburu secara brutal. Namun siapa sangka di saat itu malah ada sesosok karakter keribu muka datar yang merupakan teman satu guild dari Akane setelah dia terjun ke dalam game Forest of Savior ini. Akane pun di sini sedikit menyapa dan sedikit curhat kepada karakter keribu yang bernama Yamada itu tentang kisah asmaranya, tetapi respon si keribu Yamada terlalu lama dan terlalu dingin sehingga Akane merasa kalau dirinya sudah jatuh malah tertimpa tangga karena dia menganggap Yamada tidak peduli sama sekali dengan ceritanya. Alhasil Akane di sini mengeluarkan semua unek-uneknya di depan Yamada sampai dia pun sadar kalau mungkin Akane sudah berlebihan kepada Yamada. Namun saat Akane ingin meminta maaf, Yamada malah memberikan respon yang sama seperti tadi. Jadi Akane pun di sini ngedumel lagi dan langsung keluar dari game itu. Setelah keluar, Akane mendapatkan pemberitahuan kalau game Forest of Savior ini akan mengadakan acara secara real life di minggu ini. Dia pun di sini mempunyai ide untuk membalas dendam kepada mantan pacarnya karena dia telah meninggalkan Akane di saat sayang-sayangnya, apalagi diselingkuhin pula. Akhirnya Akane di sini menemui sohib karibnya yang bernama Momo kalau dia berencana datang ke dalam event tersebut karena yakin mantan pacarnya dan selingkuhannya akan datang ke sana juga. Jadi dia akan dandan dengan sangat cantik hingga membuat si mantan merasa menyesal karena telah meninggalkannya. Dan ketika sudah belanja dan melakukan perawatan, akhirnya acara event pun telah tiba dan Akane sudah tampil maksimal meski hal itu menguras banyak sekali uang di dompetnya. Tidak lama dari itu, Akane mendengar suara wanita yang memanggil nama mantan pacarnya. Sontak hal itu membuat Akane ingin mendekati mereka, tetapi dia malah tersandung dan menabrak seseorang sehingga menjadi pusat perhatian. Kejadian ini membuat Akane merasa sangat malu dan tidak berdaya, dan siapa sangka orang yang ditabraknya datang memberikan pertolongan. Hal itu membuat Akane tersipu malu karena orang itu sangatlah keren banget kayak admin di sini. Akane pun di sini salting brutal, tetapi respon si laki-laki malah datar seakan tidak tertarik dengannya. Kejadian ini membuat Akane merasa deja vu karena sebelumnya dia pernah mengalami kejadian ini di dalam game dengan karakter Yamada si Keribo. Di saat Akane memanggil nama Yamada, dia pun bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Tapi di saat itu si Takuma mantan Akane terkejut melihat Yamada. Akane pun di sini mengira kalau mantannya itu menyapa dirinya, tetapi dia malah menyapa Yamada yang cukup terkenal karena dia adalah seorang pro gamers terkenal dalam game FPS. Di saat itu Takuma juga menyadari bahwa adanya Akane dan bertanya mengapa dia ada di sini. Akane pun di sini berkata kalau dia memainkan game ini juga jadi wajar jika dia datang ke sini. Terlebih setelah tahu kalau Yamada adalah orang yang dikagumi oleh Takuma, Akane pun di sini mengaku kalau Yamada adalah pacar barunya. Meski awalnya dibantah secara terang-terangan oleh Yamada, tetapi setelah disogok voucher game item langka, Yamada pun mengakui kalau mereka berpacaran. Hal itu membuat Takuma kecewa dan Akane di sini cukup menikmati momen pembalasan ini. Sialnya, si pacar baru Takuma berhasil membuat dia bangkit dan malah membuat Akane menjadi depresi lagi. Akhirnya, Akane pun di sini pergi minum sambil mengajak Yamada secara paksa, meski Yamada sepertinya tidak tertarik. Namun karena melihat Akane yang menangis, akhirnya Yamada merasa sedikit tersentuh dan memutuskan untuk menemani dia di sini. Akane pun di sini mencoba sedikit curhat lagi tentang mantannya tadi, namun si Yamada ternyata tidak mengingat siapa wanita yang ada di depannya ini dan orang yang dibicarakannya. Di saat itu, Akane memberitahu kalau dia adalah orang yang sama dengan di dalam game Forest of Savior, atau jika disingkat FOS. Yamada pun di sini akhirnya tahu kalau Akane adalah paladin barbar yang bermain waktu itu. Lalu Akane di sini merasa masih belum bisa move on karena mantannya sudah menemukan kebahagiaannya meski setelah berselingkuh.
Dia pun di sini bertanya kepada Yamada apa itu pro gamers, dan Yamada pun menjelaskan kalau dia dibayar untuk bermain game. Game utamanya adalah FPS, sedangkan karakter Kribo di FOS itu hanya untuk kesenangan Yamada saja. Yamada juga berkata kalau dia turut prihatin atas kejadian yang menimpa Akane dengan ekspresi yang datar. Mendengar itu, Akane menjawab kalau Yamada pasti tidak populer di antara cewek meski mempunyai wajah yang ganteng. Yamada pun di sini tidak membantah hal itu karena dia hanya peduli terhadap game saja. Akane yang merasa tidak ada yang peduli lagi terhadapnya pun pergi ke toilet terlebih dahulu sambil menyesali kalau dia telah datang ke event tersebut hanya untuk melihat mantannya bahagia. Namun di saat itu dia menyadari kalau pakaian dan kakinya pun sampai lecet karena terjatuh saat di sana. Setelah kembali, Akane merasa kaget dan sedikit kesal karena mengira Yamada telah pulang duluan dan meninggalkannya sendiri di sini. Tetapi di saat Akane menangis, Yamada datang lagi dan kaget karena Akane kembali dengan menangis. Ternyata Yamada di sini hanya membeli Hansaplast untuk menutupi lecet di kaki Akane yang berdarah. Melihat perlakuan yang sangat gentle itu, Akane di sini merasa salting dan berterima kasih kepada Yamada. Tetapi si Yamada dengan dingin berkata kalau dia hanya melakukan ini karena sudah ditraktir Coca-Cola sebanyak 3 kali. Meski begitu, Akane tetap merasa senang dan langsung memaksa Yamada menemaninya minum sampai tepar meski Yamada ingin segera pulang. Besok paginya, Akane tiba-tiba terbangun di tempat asing dan melihat kalau di depannya ada Yamada yang sedang bermain game. Di saat itu, Akane mulai panik dan terjatuh di saat Yamada datang kepadanya. Dia mulai flashback tentang apa yang terjadi kemarin malam, tetapi yang dia ingat hanyalah mabuk sebelum tidak ingat apapun. Akane mengira kalau Yamada sudah membuka segel sucinya, tetapi Yamada berkata kalau dia tidak melakukan hal itu. Dia juga secara belak-belakan berkata kalau semalam Akane sangat mabuk dan tidak mungkin dia meninggalkannya di jalan begitu saja. Jadi Yamada membawa Akane ke rumahnya sebab dia tidak tahu letak rumah Akane. Akane pun di sini hanya bisa bersujud meminta maaf atas kelalaiannya dan akan mengganti semua uang Yamada kemarin. Setelah itu, Akane pun di sini pamit pulang sambil meminta maaf sekali lagi karena sudah merepotkan Yamada. Akane di sini merasa sangat malu karena sampai harus menginap di kamar cowok yang baru dikenalnya. Sesampainya di rumah, Akane merasa kecapean, tapi dia mulai sadar kalau kalungnya tidak ada. Setelah mencarinya, Akane di sini mengingat kalau kemarin Yamada telah mencuci bajunya karena Akane sempat muntah. Jadi kemungkinan kalung pemberian Takuma itu berada di rumah Yamada. Di saat itu, Akane pun di sini mencoba login ke FOS, namun Yamada masih offline. Namun kemudian, di sana Akane bertemu dengan ketua guild klannya yang bernama Rurihime. Akane yang merasa galau pun akhirnya curhat kepada Rurihime tentang kalungnya yang hilang itu. Namun Akane di sini malah dibuat melongo karena ternyata Rurihime banyak menerima hadiah dari penggemarnya dan suka kelupaan juga menyimpan barang tersebut. Di saat itu untungnya Yamada telah login dan langsung disapa oleh Rurihime bersama Akane. Awalnya Akane di sini ingin langsung bertanya tentang kalungnya, tetapi dia merasa tidak enak membahasnya di chat guild. Jadi dia pun mengechat Yamada melalui saluran pribadinya tentang kalung tersebut. Namun Yamada dengan dingin berkata kalau dia tidak mengetahui hal itu. Di sini Yamada juga secara belak-belakan mengatakan kalau item sampah di guild seperti ini selalu dia buang, tetapi kenapa malah muncul lagi? Rurihime pun di sini berkata kalau dia tidak tahu dan mengatakan kalau ini memang item jelek meski untuk pemula. Akane pun di sini berkata kalau dialah yang mempunyai semua item itu untuk membantu para pemula. Mendengar itu, Rurihime di sini terkejut dan meminta maaf atas perkataannya tadi. Tetapi Yamada dengan spontan berkata kalau item ini adalah sampah dan harus dibuang karena item box milik guild sangat terbatas. Mendengar ucapan kejam itu, Akane pun di sini langsung log out karena kesal kepada sikap Yamada yang sangat dingin. Jadi Akane berpikir mungkin kalungnya ada di restoran kemarin. Setelah Yamada ikut logout juga, dia malah secara tidak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah kalung yang Akane bicarakan tadi. Sayangnya kalung itu patah karena terinjak olehnya. Malamnya Akane bermimpi tentang mantannya lagi yang telah memberikan hadiah. Namun hadiah dari kotak itu adalah selingkuhannya. Jadi setelah itu Akane curhat kepada Momo tentang kejadian kemarin tentang Yamada dan mimpi buruknya. Momo yang sudah mulai bosan dengan cerita Akane pun mengeluarkan kata-kata menusuk kalau Akane di sini harus cepat move on dan jangan memperdulikan lagi kalung pemberian dari mantannya itu.
Hal itu membuat Akane merasa malu dan nyesek karena fakta tersebut tidak terbantahkan. Jadi Akane berjanji tidak akan membahas tentang mantannya lagi di hadapan Momo. Selanjutnya, di saat pulang, Akane masih bingung harus melakukan apa di waktu senggangnya. Namun di sana, Akane melihat ada cewek SMA yang mencoba menembak cowok yang membuat Akane sedikit bernostalgia karena pernah melakukan hal yang sama ketika SMA. Walaupun akhirnya dia langsung ditolak. Tapi siapa sangka cowok yang ingin ditembak oleh gadis itu tidak peka sama sekali dan langsung ingin pergi untuk bermain game. Hal itu membuat Akane tanpa sadar berteriak karena dia kenal dengan sosok itu, dan benar saja dia adalah Yamada. Akane pun di sini menyapanya, tetapi respon Yamada seperti biasa sangat dingin dan hanya peduli dengan gamenya. Bahkan Yamada hanya mengingat Akane adalah cewek mabuk dan muntah-muntah kemarin, sehingga Akane di sini meminta maaf sekali lagi atas kejadian itu. Tetapi Akane di sini sadar kalau Yamada ternyata anak SMA Tosei yang sangat terkenal berprestasi. Di saat itu Yamada berkata kalau dia sebenarnya ingin berbicara dengan Akane lagi karena dia telah menemukan sebuah kalung yang dicarinya meski sudah terbelah dua. Karena Yamada secara tidak sengaja menginjaknya, Akane pun di sini berterima kasih dan langsung pergi meski dalam keadaan hujan, dan tidak lama Yamada di sini datang sambil membawa payung untuknya. Karena Yamada merasa bersalah karena telah mematahkan kalung tersebut. Hal itu membuat Akane merasa kalau Yamada masih mempunyai rasa empati terhadapnya. Tetapi sesampainya di rumah, Akane malah menerima banyak paket kiriman dari ibunya yang mengirim barang-barang Akane dari rumah karena sudah terlalu banyak ditumpuk di rumahnya. Dia pun di sini meminta bantuan Momo untuk mencari solusi agar kosannya tidak terlalu sempit. Momo yang capek baru pulang kerja melihat semua barang tidak berguna di sini langsung berkata kalau dia akan membuang semua barang ini termasuk boneka beruang itu meski Akane tidak ingin membuangnya karena itu adalah pemberian dari neneknya. Akhirnya setelah dipilih semua barang-barang tidak berguna, Momo di sini bertanya tentang kalung dan payung ini apakah akan dibuang juga. Tapi di sini Akane teringat akan kata-kata Yamada di dalam game kalau dia harus bisa memilih barang-barang berguna saja karena inventory di guild sangat terbatas. Jadi Akane pun di sini akan membuang barang yang tidak berguna kecuali payung dan beberapa barang lain dan boneka saja yang ingin dia simpan. Malamnya mereka pun pesta bersama dan mabuk untuk menghilangkan stres dalam hidup, dan di saat larut malam Akane pergi ke rumah Yamada bersama Momo untuk mengembalikan payung yang telah diberikan kepadanya. Yamada di sini merasa sedikit kesal karena telah diganggu malam-malam, padahal Yamada telah berkata kalau payung ini tidak usah dikembalikan pun tidak apa-apa. Momo yang mabuk berkata kalau Yamada memang sangatlah ganteng, jadi dia ingin menikahinya. Yamada pun di sini semakin kesal dan berniat memanggil polisi jika mereka tidak ingin segera pulang. Tapi Akane berkata kalau dia datang ke sini hanya untuk berterima kasih karena berkat bertemu dengan Yamada di event kemarin bisa membuat hari Akane menjadi sedikit lebih baik. Mereka pun akhirnya pergi pamit dan Yamada teringat akan tangisan Akane waktu malam itu. Jadi Yamada pun menyampaikan kepada Akane kalau Rurihime di dalam game sangat mengkhawatirkannya. Jadi kalau bisa Akane login ke dalam game dan mengabari Rurihime kembali. Akane pun di sini merasa sangat senang setelah diajak seperti itu oleh Yamada. Jadi dia pun akan segera bermain setelah pulang meski Yamada berkata kalau dia ingin segera tidur. Namun setelah dipaksa akhirnya mereka mabar bareng meski pada akhirnya Yamada ketiduran dan membuat karakter Akane kehilangan nyawanya. Beberapa hari kemudian Akane dan Momo mengadakan kencan buta dengan dua cowok baru. Namun Akane di sini merasa tidak fokus dan merasa ingin pergi melalui bahasa isyarat kepada Momo. Jadi meski si cowok ini terus mengajak ngobrol Akane, tetapi dia merasa tidak enak karena dia kurang tertarik dan mereka pun akhirnya pergi. Momo di sini merasa jengkel karena Akane yang ingin kencan buta, malah dia sendiri yang ingin mengakhiri acara tadi dengan cepat. Akane pun di sini meminta maaf karena ternyata dia belum siap untuk memulai asmara baru lagi. Dia pun bercerita kalau dari tadi dia hanya fokus chattingan dengan Rurihime, pendiri klan guild Choco Rabbit di game FOS. Momo bertanya apakah Rurihime itu cewek beneran karena banyak kasus di mana banyak yang ngaku cewek ngegame tetapi pas bertemu malah ketemu batang. Akane pun di sini meyakinkan kalau kemungkinan Rurihime pasti seorang cewek asli. Dan secara kebetulan terdapat seorang gadis yang mirip dengan perawakan Rurihime di dalam game. Jadi Akane penasaran dengan sosok Rurihime di dunia nyata.
Kebetulan malam ini dia mengajak mabar bersama Akane, jadi dia pun langsung login ke dalam game setelah sampai di rumah. Namun Akane di sini kaget karena di guild terasa kosong dan hanya ada Yamada bersama Rurihime di luar. Di saat Akane ingin menyapa, Rurihime dan Yamada terlihat sangat dekat dan bernostalgia tentang pembuatan awal guild Choco Rabbit ini yang hanya diisi oleh mereka berdua saja. Meski Yamada merespon dengan dingin, tetapi dia sepertinya sudah seperti mengenal satu sama lain sejak lama. Jadi Akane merasa tidak enak untuk ikut nimbrung di situ. Namun setelah Yamada membuat bahan alkimianya, dia pamitan untuk pergi karena ada urusan dan berkata kalau guild ini sudah ada yang login dari tadi, yaitu Akane. Akane pun di sini yang telah tergap langsung menyapa mereka berdua dan meminta maaf jika mengganggu. Tapi Rurihime berkata kalau hal itu tidak benar sama sekali dan Yamada berkata kalau dia akan log out sekarang. Bahkan setelah logout, Yamada menerima chattingan dari Rurihime. Kejadian tadi entah kenapa membuat Akane merasa kesal sendiri dan mengira mungkin Yamada telah menemukan gadis yang cocok dengannya. Bahkan di saat kuliah, Akane selalu memikirkan kejadian kemarin, tetapi setelah pulang dia dipanggil oleh cowok kencan buta kemarin yang tidak diingat namanya oleh Akane. Mereka awalnya membahas tentang game lagi, tetapi saat Akane menanyakan tentang gamer profesional bernama Yamada dari game FPS, si cowok nge-freeze karena dia tidak tahu tentang hal itu. Akane pun di sini meminta maaf karena sudah menanyakan hal yang aneh. Lalu secara kebetulan Akane melihat sosok wanita kemarin yang mirip dengan Rurihime mendekati Yamada dengan sangat akrab di dalam stasiun. Hal itu membuat Akane gelisah dan berpikir kalau hal itu cukup wajar karena Yamada itu ganteng, jadi tidak mungkin dia tidak memiliki orang yang dekat dengannya. Setelah sampai di rumah, Akane merasa gabut dan tidak ingin login ke dalam game, tetapi tiba-tiba dia menerima pesan dari Rurihime yang mengajak Akane untuk datang ke cafe yang collab langsung dengan game FOS besok. Jadi Rurihime pun di sini mengajak Akane untuk bertemu secara langsung sekalian berkenalan dengan anggota guild yang lain. Awalnya Akane sebenarnya ingin menolak, tetapi dia penasaran dengan sosok Rurihime yang asli dan kedekatan dia bersama Yamada. Jadi Akane pun menerima ajakan tersebut. Besoknya Akane bersiap dan mulai menuju ke kafe yang diberitahu, namun dia tersesat karena jalan menuju kafe itu terlihat berbeda dengan yang ada di Google Maps. Tapi tanpa sadar dia malah tersenggol oleh seorang pria yang membuat HP-nya jatuh. Pria itu pun di sini meminta maaf sambil mengambil HP Akane, tetapi dia sedikit terkejut karena melihat tujuan Akane yang sepertinya sama dengan tujuannya. Jadi dia pun bertanya apakah Akane adalah pemain game FOS. Akhirnya mereka pun pergi bareng karena tujuannya sama, dan ternyata pria itu sangat maniak game setelah banyak bercerita tentang game tersebut kepada Akane. Tetapi Akane berkata kalau dia masih pemula. Bahkan kemarin-kemarin dia ditegur karena selalu membawa item sampah di dalam guild. Untungnya ketua guild mereka baik, jadi Akane merasa diterima. Mendengar itu, tiba-tiba sikap si pria itu berubah seolah dia mengetahui sesuatu. Di saat yang sama, ada yang memanggil mereka dan Akane mengira itu adalah Rurihime. Tapi saat melihat ada Yamada, Akane pun di sini langsung pergi menyapanya meski dijawab dengan dingin seperti biasa. Akane pun di sini menyapa orang yang mirip dengan Rurihime, namun sikapnya sangat berbeda dengan yang ada di dalam game, sehingga hal itu membuat Akane bingung dan terdiam. Tiba-tiba di belakang, pria tadi menebak kalau gadis yang disenggolnya tadi mungkin adalah Akanechi dari guildnya. Di saat itu kita flashback terlebih dahulu saat Akane mabuk dan ditopang pulang oleh Yamada karena tidak tahu harus dibawa kemana Akane ini. Karena Yamada adalah gamer pro, jadi dia pun ada jadwal pertemuan malam ini. Dia meminta maaf karena telat karena ada sedikit masalah setelah membawa gadis mabuk ke rumahnya. Sontak hal itu membuat semua temannya kaget karena Yamada yang super cool itu atau dingin membawa gadis dalam rumahnya. Mereka awalnya ingin menginterogasi Yamada, tetapi karena Akane sudah bangun, jadi Yamada pun izin logout sebentar. Di saat Yamada ingin menawarkan air, tiba-tiba dia dibelok oleh Akane yang ngelindur untuk menyuruh mantannya pergi dan jangan kembali lagi sambil menangis. Hal itu membuat Yamada kaget dan merasa kalau dia melepaskan pelukan ini sekarang, Akane pasti akan tambah sedih. Jadi Yamada di sini berdiam untuk sesaat dan setelah tenang dia kembali menidurkan Akane. Yamada berpikir apakah kisah cinta serumit itu dan sesedih itu karena dia tidak mengerti sama sekali. Lalu di saat Yamada akan login lagi, tiba-tiba Akane berkata ingin muntah. Kembali lagi ke masa kini di mana karakter Job dalam game Forest of Savior ini mempunyai cukup banyak pilihan.
seperti paladin, penyihir, pemanah, dan lain-lain. Akane di sini terlihat cukup senang dengan pertemuan ini karena baru pertama kalinya mereka bertemu di real life. Tapi Akane di sini tidak mengetahui orang berkacamata dan om imut itu siapa. Jadi Akane bertanya dengan nada lembut kepada wanita yang dianggap Rurihime oleh Akane. Tetapi dia malah berkata kalau namanya bukanlah Rurihime dan dia tidak kenal sama sekali dengan Akane. Mendengar itu, Akane pun di sini bingung dengan situasi ini. Yamada yang mendengar itu langsung berkata kepada pria kacamata kalau lebih baik semua orang di sini saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dia pun di sini meminta maaf kepada Akane dan memperkenalkan diri sebagai Sasagi Eita yang memiliki nickname Rurihime di dalam game FOS. Saat itu Akane langsung nge-freeze karena shock. Ternyata sosok Rurihime adalah Hode, yaitu membuat karakter berlawanan dari yang ada di dalam game. Padahal Akane di sini sudah memberikan kontak dan curhat sana-sini mengenai kehidupannya juga. Eita di sini ngeles kalau dia bukanlah Hode dan berdalih kalau dia hanyalah seorang feminis. Namun Akane di sini terlanjur shock dan tidak percaya akan hal itu. Selanjutnya ada om-om yang bernama Kamota Takezo yang belum pernah dilihat Akane karena dia hanya bisa terlihat di dalam dungeon. Lalu si gadis pemarah yang bernama Runa itu adalah adik dari Eita dan dijadikan bahan karakter oleh kakaknya menjadi Rurihime. Dan tentu saja ada Yamada Akito yang sudah dikenal oleh Akane. Kamota di sini bertanya bagaimana mereka bisa saling kenal. Akane dengan cepat menjawab kalau dia hanya secara tidak sengaja bertemu dengan Yamada saat event berlangsung. Runa di sini terlihat menatap tajam dengan kedekatan antara Akane dan Yamada, tetapi Akane entah mengapa merasa bersyukur karena yang dilihatnya sewaktu Yamada berduaan dengan Rurihime di dalam game ternyata hanya salah paham dia saja. Dan Yamada di sini berkata kalau Eita atau Rurihime di dalam game adalah kakak kelas sekomplek rumahnya yang selalu bertindak seperti ini. Tetapi kata-kata bersyukur Akane terdengar oleh Runa dan langsung bertanya apakah Akane menyukai Yamada. Hal itu langsung membuat Akane terkejut dan Eita langsung menutup mulut adiknya sambil berkata kalau Runa adalah anak introvert yang kurang memahami rasa menahan diri. Meskipun begitu, Runa di sini ikut kembali mengejek kakaknya kalau dia adalah maniak Hode. Namun di saat Akane melihat Yamada yang melihatnya saat terkejut, Akane pun tanpa sengaja menumpahkan gelas yang dipegangnya. Terlebih di saat dia ingin membereskan pecahan itu, dia ditahan oleh Yamada karena takut Akane akan terluka. Dengan kejadian-kejadian itu, Akane entah kenapa merasa kalau tindakan Yamada malah membuatnya baper dan salting. Jadi Akane menyembunyikan wajah merahnya dan berharap kalau dia bisa pergi ke toilet terlebih dahulu. Namun Yamada yang melihat itu langsung berkata kalau dia ingin menerima telepon terlebih dahulu di luar. Akane pun di sini merasa bersyukur karena Yamada keluar sehingga dia bisa bersikap normal lagi. Eita yang melihat kejadian ini pun berkata kalau dia ingin pergi keluar juga sebentar. Kamota di sini sedikit menenangkan situasi sambil bercerita tentang pertemanan dia dengan semua yang ada di sini. Dia pun menyambut kedatangan Akane dengan sangat baik kecuali Runa yang sepertinya masih menatapnya dengan sangat tajam. Di luar, Eita di sini mendatangi Yamada yang berkata kalau Yamada tidak biasanya berbohong seperti itu untuk keluar dan menerima telepon. Yamada pun di sini berkata kalau dia hanya merasa sedang diusir oleh Akane ketika ditatap tadi. Namun Eita di sini berkata kalau maksud Akane mungkin tidak seperti itu dan dia tidak menyangka kalau Akane adalah orang cantik di kehidupan nyata. Yamada pun merasa kalau dia dan karakter dalam gamenya sama persis seperti biasanya. Mendengar itu, Eita berkata kalau Yamada terus jutek seperti itu maka dia akan kesulitan mencari pacar. Awalnya Eita hanya seru bercanda seperti itu dengan Yamada, tapi setelah kenal lebih jauh dia khawatir kalau Yamada mungkin tidak bisa mendapatkan wanita meskipun mempunyai wajah yang ganteng. Di sini Yamada teringat akan masa lalunya tentang seorang perempuan yang sepertinya menyukai dia. Namun karena Yamada aslinya memang dingin dan tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik, jadi si wanita itu mengira kalau Yamada hanya kasihan kepadanya dan akhirnya dia mengucapkan selamat tinggal kepada Yamada. Setelah acara selesai, Eita dan Yamada mengobrol dengan Akane, tetapi Runa sepertinya masih kurang menyukai Akane dan bersumpah akan membuatnya keluar dari guild ini bagaimanapun caranya. Kamota di sini mencoba menenangkan Runa yang bersikap keterlaluan. Di saat pulang, Akane dan Yamada berada di kereta yang sama karena mereka searah jalan. Namun orang-orang di sekitar terlihat seperti melihat Yamada karena dia memang ganteng kayak admin ini. Anjay. Namun
Karena kejadian itu, Yamada pun di sini menginginkan bertukar posisi dengan Akane agar dia merasa lebih aman. Tetapi Akane malah bingung karena dia tidak tahu harus mengobrol apa dengan Yamada. Jadi dia hanya memberikan pertanyaan random tentang makanan yang dimakan Yamada malam ini. Dan dia berkata kalau dia akan membeli puding untuk makan malam. Akane mengira kalau itu hanyalah candaan, tetapi Yamada ternyata betulan membeli puding untuk makan malam. Dia pun bertanya kepada Yamada apakah ibunya tidak pernah menegur Yamada untuk memasak atau memakan makanan yang bergizi. Tetapi karena itu ranah privasi, jadi Akane tidak bertanya lebih lanjut. Di saat itu Akane menyuruh Yamada untuk menunggu di sini selama 15 menit dan dia langsung pergi mengambil bahan makanan di rumahnya, yaitu kare dan nasi beku yang sudah bisa dihangatkan. Karena Akane berpikir kalau dia harus memberi Yamada makanan bergizi karena dia hanya makan makanan di supermarket saja. Yamada yang menunggu di sana pun merasa heran karena di awal pertemuan Akane terlihat begitu sedih, tetapi sekarang ternyata dia bisa ceria seperti itu juga. Tidak lama Akane pun datang dengan ngos-ngosan karena berlari dari rumahnya. Dia memberikan Yamada beberapa makanan buatannya sendiri yang sudah dibuat pagi ini. Yamada merasa tidak enak, namun Akane memaksa kalau Yamada harus memakan ini supaya bisa lebih sehat. Di saat itu Akane tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Runa yang meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada Akane sebelumnya. Dia mendapatkan nomornya dari kakaknya Eita alias Rurihime. Akane di sini merasa sangat senang karena Runa sepertinya telah menerimanya. Bahkan dia mengajak Akane pergi jalan di akhir pekan ini, yang membuat Akane sangat senang sampai memberitahu Yamada tentang kesenangannya itu. Lalu dia pun bertanya kepada Yamada seperti apa karakter game Runa di dalam game. Melihat kebahagiaan Akane, Yamada hanya bisa tersenyum bahagia. Tetapi setelah sampai rumah, Yamada baru ingat kalau di akhir pekan nanti seharusnya Runa ada jadwal les dengannya untuk pelajaran sekolah. Tapi Yamada di sini hanya berpikir kalau dia mungkin hanya salah mendengar tentang acara tersebut. Dan di hari Sabtu weekend, Eita menelepon Yamada untuk membawa komik yang direkomendasikannya waktu itu ke rumah karena hari ini jadwal Yamada untuk mengajar les kepada Runa. Yamada pun di sini setuju, tapi dia masih merasa aneh karena seharusnya jika Runa pergi dengan Akane hari ini, maka dia tidak perlu mengajar. Tetapi karena merasa salah dengar, maka Yamada pun akan pergi ke rumah Runa dan Eita. Di sana dia disambut oleh ibu mereka dan Runa terlihat sangat senang saat Yamada datang ke rumahnya untuk mengajar seperti biasa. Namun di sisi lain, Akane di sini malah dipertemukan dengan cowok om-om yang selalu nyerocos terus karena salah mengira kalau Akane adalah Rurihime. Dia bahkan tidak memberikan Akane untuk menjelaskan situasinya tentang hal ini. Karena sudah mulai tidak kondusif, Akane pun di sini pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Di sana pun dia menelepon Runa dan berkata kalau dia akan menyusul ke sini. Yamada pun di sini bertanya kepada Runa seharusnya dia ada jadwal lain hari ini. Namun Runa kaget karena Yamada tahu tentang pertemuannya dengan Akane seharusnya. Jadi Runa di sini mengeles bahwa dia tidak mempunyai jadwal apapun hari ini kecuali les. Saat itu kebetulan Akane menelepon yang membuat Yamada semakin curiga. Karena tidak dijawab, akhirnya Akane di sini bingung harus bagaimana untuk menghindari orang random di luar. Tapi jadi disangka orang tersebut malah masuk ke dalam toilet wanita untuk memastikan Akane yang dikira Rurihime itu baik-baik saja. Akane pun di sini terkejut dan berkata kalau ini adalah toilet perempuan yang tidak seharusnya pria boleh masuk. Lagi-lagi saat Akane ingin menjelaskan, pria itu malah seenaknya mengambil kesimpulan sehingga Akane tidak bisa berbuat banyak. Kembali lagi di sini, Runa akhirnya menjelaskan semuanya ke Yamada untuk mengerjai Akane karena dia tidak ingin ada orang baru di guild mereka. Jadi Runa mempertemukan penggemar dari Jadi Runa di sini mempertemukan penggemar Rurihime di dalam game untuk bertemu dengan Akane yang dijebak untuk jadi Rurihime palsu. Mendengar itu, Yamada langsung berdiri untuk pergi ke tempat Akane karena hal itu terlalu berbahaya. Di saat yang sama, Eita datang dan melihat situasi yang gawat di sini dan dia pun segera mengecek chat di akunnya yang dipakai Runa untuk menjebak salah satu penggemarnya untuk bertemu dengan Akane. Eita di sini merasa kesal kepada adiknya karena sudah keterlaluan. Jadi dia memanggil Kamota Takezo untuk datang ke sini sambil melebih-lebihkan cerita kalau Akane telah diculik. Tapi Runa di sini malah semakin merasa kalau pertemanan mereka dengan Yamada dan yang lain terasa semakin jauh saat ada Akane. Setelah sampai, Kamota di sini sangat terlihat panik dan ingin segera ke tempat Akane yang tidak jauh dari sini. Di dalam mobil, Eita pun di sini menyuruh adiknya untuk meminta maaf kepada Akane nanti. Namun sepertinya Runa tidak mau melakukan hal itu karena kakaknya mengundang orang yang tidak dikenal kepada guild mereka. Tapi Eita di sini berkata kalau Akane padahal sudah ingin berteman dengan adiknya, namun dia malah bersikap seperti ini. Hal itu membuat Runa teringat lagi kalau memang betul Akane seperti kegirangan saat diajak keluar olehnya.
Setelah sampai di lokasi Akane, Yamada langsung menemukan keberadaannya, tetapi dia melihat ada sesuatu yang berbeda dengannya. Di saat akan maju, dia malah diserobot oleh Kamota yang langsung melabrak pria tersebut. Kamota di sini sedikit menggertak pria tersebut agar tidak macam-macam kepada Akane. Lalu di saat itu, Eita dan Yamada datang dan Akane kaget karena mereka semua ada di sini. Yamada di sini bertanya apa yang terjadi dengan kaki Akane, dan Akane berkata kalau tadi sempat ada kejadian di WC karena pria ini datang ke sana untuk memastikan Akane baik-baik saja. Eita pun di sini langsung memegang kerah pria itu untuk bisa menceritakannya lebih lanjut. Dia berkata kalau dirinya hanya datang untuk memberikan obat lewat pintu bawah untuk Akane yang terlalu lama di toilet. Tetapi Akane yang terkejut malah terpeleset dan kakinya malah mencium WC di sana. Pria itu merasa kalau tindakannya tidak salah, namun Eita berkata kalau hal tersebut sudah salah saat dia masuk ke dalam toilet perempuan. Tanpa adanya petugas, Akane pun di sini meminta maaf karena telah membuat mereka semua khawatir dan datang ke sini. Yamada pun di sini meminta maaf juga karena jika sebelumnya dia memberitahu Akane kalau Runa ada jadwal les dengannya di rumah, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Akane di sini salah paham dan mengira kalau alasan Runa tidak bisa datang yaitu untuk les bersama Yamada. Jadi dia pun merasa lega setelah mendengar itu, padahal dalil dari semua ini adalah Runa itu sendiri. Di saat itu Runa terlihat kesal sendiri karena telah melakukan semua kejadian ini dan dia pun berniat pergi begitu saja tanpa meminta maaf. Di saat itu Akane ingin mengejarnya, tapi lagi-lagi kakinya terbentur sehingga saat Runa melihat Akane yang kesakitan, dia pun langsung datang dan bertanya bagian mana yang terluka. Akane di sini sedikit terkejut, namun di saat itu kakaknya Eita sepertinya ingin memarahi adiknya yang sudah keterlaluan dalam bertindak. Melihat itu, Akane di sini beralasan kalau dia tiba-tiba sakit perut karena terbentur barusan. Jadi dia pun langsung menyuruh Eita, Kamota, dan Yamada untuk pergi membelikan obat, sedangkan Runa akan mengelus perutnya di sini. Dan di saat itu, Runa terlihat sangat ketakutan akan dimarahi akibat ulahnya oleh Akane. Namun siapa sangka Akane malah bertanya tentang level Runa di dalam game FOS untuk mengajaknya mabar. Tapi karena level Runa terlalu tinggi, dia sepertinya tidak akan bisa main bersama. Sebab Yamada pernah berkata kalau ingin main bareng, maka levelnya setidaknya tidak boleh terlalu jauh. Kalau diibaratkan dalam rank Mobile Legends, rank Elite tidak akan bisa mabar dengan rank tier Mythic. Karena di sini Akane masih belum sadar dan terus berusaha baikan dengan Runa, dia pun akhirnya membeberkan semuanya. Kalau Runa adalah dalang dari kejadian ini dan membuat Akane bisa bertemu dengan pria aneh itu dan terluka. Runa pun di sini mengakui kalau semua ini dilakukan untuk mengusir Akane dari guildnya. Akane di sini mengerti, tetapi dia memaafkan Runa dan menyerahkan bagian mengomel kepada kakaknya Eita untuk kejadian ini. Tetapi Akane berkata kalau dia senang bisa bergabung dengan guild ini. Dia tahu mungkin Runa merasa kalau teman-temannya sudah direbut olehnya, tetapi hal itu tidak benar sama sekali karena Akane pun ingin berteman dengan Runa juga di dunia nyata maupun di dunia game. Mendengar ucapan itu, Runa sangat tersentuh dan merasa bersalah karena dia telah berbuat jahat kepada Akane. Jadi dia pun meminta maaf dengan sangat tulus kepadanya. Akane pun di sini meminta permintaan maaf itu dengan senyuman. Di saat yang lainnya sudah tiba, mereka mengira kalau sepertinya Runa sudah baikan dengan Akane. Hal itu membuat Yamada melihat kalau sosok Akane sepertinya berbeda dengan semua perempuan yang pernah dikenalnya. Setelah itu, Runa pun diceramahi oleh kakaknya, sedangkan Akane bercerita kepada Yamada kalau dia awalnya sangat menantikan pertemuan ini. Tetapi meski kejadiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, namun dia tetap senang karena akhirnya bisa berbaikan dengan Runa. Di saat itu, tiba-tiba pria tadi datang dan berkata kalau dia kagum dengan sikap pemaaf Akane dan langsung mengajaknya menikah, tetapi Akane langsung menyuruh dia untuk pulang saja. Diketahui Runa di sini selalu menjaga jarak dari teman-temannya dan meski dia pernah dibully oleh seniornya, tetapi Runa tidak terlalu peduli karena dia mempunyai teman online sebanyak 300 orang. Hal itu disebabkan karena dia sejak kecil selalu dimanja oleh keluarganya, jadi apapun yang menurut dia kurang menarik dan mengganggunya akan dia benci. Meski Runa memiliki wajah cantik dan berpenampilan menarik, tetapi dia merasa tidak minat dengan cowok-cowok yang naksir padanya karena pada saat ini dia mempunyai kakak dan teman masa kecilnya yang super ganteng. Bahkan di tahun ketiga SMP-nya, teman-teman sekelasnya hanya memanggil Runa dengan nama marga keluarganya yang menandakan kalau mereka tidak terlalu akrab. Tapi belakangan ini Runa selalu mampir ke rumah Akane karena dia sudah menganggap kalau Akane adalah teman dewasanya yang bisa mengerti keadaan dia, dan Runa pun di sini dapat curhat apapun apa yang dia alami di sekolah kepadanya. Namun dia masih merasa kesal karena Akane malah chattingan dengan temannya meski Runa ada di sini. Di saat itu tiba-tiba Akane mengajak Runa datang ke daerah stasiun karena di sana ada aktor tampan yang diidolakannya. Meski Runa agak membenci keramaian, tetapi ia tetap ikut menemani Akane dan mereka pun bersenang-senang bersama.
Selanjutnya, Momo di sini curhat tentang masalah mencari jodoh yang belum kunjung bertemu dengan yang cocok. Namun Akane di sini hanya fokus farming main game dengan Runa yang menyebabkan Momo di sini merasa jengkel karena Akane malah membawa anak SMP yang kabur dari rumah ke sini. Runa yang diejek pun di sini berkata kalau Momo tidak suka maka dia bisa pulang. Tetapi dia malah ketakutan karena Momo mengeluarkan aura menakutkan setelah diejek balik. Di sana Momo berkata kalau Akane mah enak karena sudah ada cowok idaman. Tapi Akane berkata kalau dia hanya berteman dengan Yamada. Namun Akane tetap merasa kalau Yamada memang baik karena sebelumnya dia selalu memberikan saran tentang item dan cara farming yang baik. Runa di sini berkata kalau Yamada memang sangatlah baik dari dulu meski sifatnya seperti itu. Di saat yang sama kebetulan Yamada telah login dan Akane menyapanya. Dia pun memamerkan sepatu yang telah dibuatnya menggunakan item yang cukup langka, tetapi Yamada berkata kalau Paladin seperti Akane tidak cocok dengan item sepatu seperti itu. Akane di sini sedikit kecewa karena dia hanya mengikuti apa yang telah Yamada buat. Tapi Yamada berkata kalau dia membuat itu karena memang jobnya sebagai penyihir, bukanlah Paladin yang harus menaikkan vitality-nya. Meski kecewa, Akane di sini berkata kalau dia hanya perlu memburu lagi dan membuat item baru itu. Yamada pun di sini mendukung Akane dengan memberi emot senyum. Hal itu membuat Akane kaget karena sosok Yamada yang dingin seperti kulkas bisa memberikan emot senyuman. Momo pun di sini kesal karena Akane terlihat sangat asyik bermain game sedangkan dia gabut dan ingin kencan buta dengan cowok pilihannya. Akane di sini menyarankan Momo untuk ikut main game saja, tetapi Momo berkata kalau dia gaptek dan tidak tahu cara bermain game seperti itu. Di saat Akane ingin menunjukkan cara bermain gamenya, tiba-tiba sesampainya di rumah, Runa menceritakan apa yang terjadi dengan laptop Akane yang rusak kepada kakaknya. Dia berkata kalau Akane terlihat sangat depresi karena tidak bisa bermain game lagi saat bersemangat untuk bermain. Akhirnya, Eita di sini meminta bantuan kepada Yamada dengan cara spam call agar dia mau mengangkat dan membantu Akane yang terlihat sangat sedih karena tidak bisa bermain game FOS. Yamada pun disuruh untuk mengeceknya sendiri ke rumah Akane dan Yamada teringat akan kata-kata Akane yang berkata ingin bermain untuk menaikkan vitality-nya agar bisa mabar bareng dengan Yamada. Dan besoknya Yamada pun di sini datang ke rumah Akane dengan Runa. Hal itu membuat Akane terkejut karena mereka datang ke sini tiba-tiba. Runa berkata kalau dia telah menemukan kang servis untuk mempertulkan laptopnya. Setelah masuk, Yamada langsung mengecek laptop Akane. Namun Runa di sini memberitahu Akane kalau pusaka kacamatanya menggantung di sana begitu saja. Lalu setelah itu Yamada berkata kalau ada beberapa problem di laptop Akane. Yamada pun di sini berterima kasih juga karena kari yang diberikan Akane sangatlah enak sebelumnya. Namun dia lupa membawa tebaknya kembali ke sini. Mendengar itu, Akane di sini merasa sangat senang karena masakannya dimakan oleh Yamada. Dan saat itu, Runa yang melihat keakraban Akane dan Yamada teringat akan ucapan kakaknya yang mendeskripsikan karakter Akane dalam game FOS. Dia merasa Akane akan cocok dengan Yamada karena Akane tipe wanita yang terus terang kepada seseorang. Dan Runa pun di sini diam-diam mengirim foto mereka kepada kakaknya. Eita di sini sangat senang melihatnya dan meminta Runa untuk membuat adegan romantis supaya mereka bisa lebih dekat lagi. Runa pun di sini mencoba beberapa adegan yang diingatnya. Namun semua itu gagal karena tidak sesuai ekspektasi. Jadi Runa langsung mendorong Akane supaya dia jatuh di pelukan Yamada. Tapi hal itu malah membuat Akane kesal karena sudah keterlaluan. Di saat itu rambut Akane malah menyerempet mata Yamada sehingga secara refleks Akane mendekatkan wajahnya untuk melihat sakit yang dialami oleh Yamada. Karena terlalu dekat, Yamada pun di sini merasa salting dalam hati dan berkata kalau dia baik-baik saja. Runa merasa bersalah karena telah melakukan hal tersebut dan meminta maaf. Tetapi Yamada di sini tiba-tiba berkata kalau dia ingin memberi peralatan baru untuk memperbaiki laptop yang rusak itu. Akane mencoba menahan Yamada karena dia tidak ingin merepotkannya lebih jauh. Tetapi Yamada malah pergi begitu saja sambil berkata kalau dia akan segera kembali. Akane di sini merasa bingung kenapa Yamada sebegitu terburu-burunya pergi, jadi dia merasa bersalah kepada Yamada. Setelah keluar, Yamada pun di sini kembali teringat akan masa lalunya di mana waktu kecil ada seorang gadis yang dirundung atau dibully, tetapi dia sepertinya tidak memperdulikan hal itu selama ada Yamada yang memihaknya. Namun seperti yang kita tahu, Yamada itu orangnya kikuk dan tidak pekaan, jadi dia malah berkata kalau dia tidak bisa menjamin kalau dirinya akan selalu ada di samping wanita itu sampai dewasa. Hal itu membuat si gadis sedih parah karena merasa orang satu-satunya yang dipercaya olehnya malah berkata seperti itu. Lalu ketika tiba di minimarket, Yamada diajak ngobrol oleh kasir yang sepertinya tertarik kepadanya. Dan di saat dia akan pergi, si kasir di sini mencoba memberanikan diri untuk mengajak Yamada ngobrol lain kali karena dia sudah memperhatikan Yamada dari lama.
Tapi di pikiran Yamada, dia tidak tahu harus ngobrol apa dengan pegawai minimarket, jadi dia pun langsung menolaknya. Hal itu membuat si kasir sangat sedih. Tetapi dia hanya bisa menerima kenyataan itu. Yamada yang tidak paham pun langsung pergi, meski teringat kata-kata Eita yang mengatakan kalau Yamada memang orang yang terus terang tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sesampainya di rumah Akane lagi, ternyata mereka telah tertidur karena kekenyangan. Yamada pun ingin segera membereskan laptop itu, namun dia malah melihat Akane yang mengikat rambutnya karena kejadian tadi, jadi dia pun entah mengapa melepas ikatan tersebut yang membuat Yamada sepertinya terpesona oleh kecantikan Akane. Tiba-tiba di saat itu terdapat bunyi bel yang ada di luar. Karena Akane di sini masih tertidur, jadi dia pun segera keluar untuk mengeceknya. Ternyata yang datang adalah mantan Akane yang terkejut juga melihat Yamada yang diidolakannya ada di rumah mantannya Akane. Dia mengira kalau mereka beneran pacaran waktu itu, dan jelas-jelas Akane sudah berbohong waktu itu. Takuma pun di sini berniat untuk mengembalikan tepak bekal yang sudah dikirim Akane sewaktu masih pacaran, karena dia selalu memberikan makanan siang untuknya. Dia juga sedikit khawatir apakah Akane akan baik-baik saja setelah dia mengkhianati dirinya, tetapi Yamada berkata kalau Akane mungkin baik-baik saja. Mendengar itu, Takuma pun mengerti dan memberikan tembaknya kepada Yamada untuk diberikan kepada Akane. Dia mengatakan untuk tidak memberitahukannya tentang dirinya yang datang ke sini kepada Akane, dan dia juga mendukung Yamada dalam turnamen tahun depan. Tidak disangka, Akane pun ternyata menguping dan berterima kasih kepada Yamada yang sudah menyambutnya. Setelah masuk, Yamada pun di sini berkata kalau tadi dia sempat melepaskan ikatan rambut Akane, dan Akane pun mengatakan kenapa dia melakukan hal itu. Yamada pun di sini menjawab kalau dia juga tidak tahu kenapa dia melakukan hal itu, yang membuat Akane semakin penasaran. Lalu Yamada pun mengangkat telepon langsung sambil memberitahu tentang kerusakan laptop Akane kepada Eita. Besoknya Akane mendaftar untuk kerja sampingan karena dia merasa tidak enak sebab Eita berkata kalau dia akan memberikan suku cadang secara cuma-cuma agar dia bisa bermain game lagi. Jadi Akane merasa kalau dia harus memberikan sesuatu juga sebagai gantinya. Momo yang mendengar kalau Akane akan bekerja sampingan, dia pun hanya bisa mendukung karena saat ini dia akan kencan buta untuk mendapatkan jodoh. Sementara itu, Akane login ke dalam game FOS karena laptopnya sudah benar, yang disambut oleh Yurihime alias Eita. Yurihime di sini memperkenalkan wakil guild ini yang ternyata itu adalah Kamota Takezo yang mempunyai ras Micronest. Meski tampilan awalnya saat ini sangat kecil, tetapi dia bisa menjadi sangat kuat ketika ada di dungeon. Akane tidak menyangka kalau karakter Takezo sangatlah imut seperti itu. Akane pun di sini bertanya tentang biaya perbaikan dan suku cadang milik Eita yang harganya berapa, namun Yurihime berkata kalau itu rahasia. Akane di sini masih merasa tidak enak karena hal ini, jadi Takezo menyarankan agar Akane bisa hadir di acara yang ingin mereka adakan minggu depan sebagai bentuk terima kasih Akane jika ingin berterima kasih kepada Eita. Di sisi lain, Yamada sedang melakukan persiapan untuk festival di sekolahnya. Seperti biasa, karena dia adalah cowok ganteng kayak admin, jadi dia selalu dirilik oleh cewek-cewek di sekolahannya. Salah satu temannya di sini menyapa Yamada dan mengatakan kalau dia dimintai tolong oleh semua orang untuk membujuk Yamada ikut dalam kontes ketampanan di event nanti. Tetapi Yamada setiap tahun selalu menolaknya. Temannya pun di sini hanya bisa tersenyum karena sudah tahu jawaban itu. Dia juga pasti bisa melihat kekecewaan para gadis jika semisal Yamada bisa mendapatkan pacar. Setelah Yamada kembali ke kelas, dia diberitahu oleh teman sebangkunya kalau dari tadi ada yang menelepon, jadi dia memberikan handuk di bawahnya supaya tidak berisik. Setelah membaca pesan, Yamada melihat kalau Akane ternyata akan hadir dalam festival kali ini. Wanita yang bernama Tsubaki mengkritik juga kalau permainan Yamada kemarin dalam kompetisi FPS menurun dan buruk. Dia menyimpulkan kalau hal itu bisa terjadi kemungkinan karena Yamada selalu bermain game Forest of Sapphire, tapi Yamada di sini tidak terlalu menghiraukannya karena memang game FOS itu cukup seru. Kita flashback dulu beberapa hari yang lalu di mana saat Yamada memberikan suku cadang untuk laptop Akane supaya tidak meleduk lagi, Akane bertanya berapa harganya. Tetapi baik Eita dan Yamada tidak ingin Akane membayar sepeser pun. Jadi Akane pun di sini berterima kasih kepada Yamada karena telah membantunya. Di dalam game, Yurihime dan Takezo mengajak Akane untuk berburu bersama setelah berhasil login kembali. Tetapi Akane terkejut saat melihat perubahan dari Takezo yang dari kecil menjadi gede kayak punya. Selanjutnya, di hari festival Akane bersama yang lainnya sudah kumpul. Mereka di sini melihat banyak sekali jajanan yang disajikan oleh SMA Tousei, tempat Yamada bersekolah. Setelah di dalam, Eita langsung mengajak Takezo untuk masuk ke dalam ruang hantu sedangkan Akane dan Runa dibiarkan untuk berdua. Tapi Runa di sini malah berkata kalau dia sedang sakit perut saat memikirkan kalau tahun depan dia harus melaksanakan ujian untuk masuk ke sekolah ini.
Jiwa introvert Runa meronta-ronta karena takut akan gagal, jadi dia pun segera diantar ke WC oleh Akane. Di sana Akane penasaran apakah Yamada termasuk dalam acara kumpul hari ini, namun Akane tidak berani bertanya karena takut dikira dirinya sedang mencari Yamada. Dan secara kebetulan, Yamada malah muncul di depan kelasnya untuk membereskan kardus. Akane pun di sini mencoba menyapa Yamada, tetapi sepertinya Yamada tidak menyadari keberadaannya di sini. Meski merasa kecewa, tetapi hal itu menurutnya cukup normal. Di sisi lain, Yamada yang telah membereskan kardus langsung izin pergi keluar sebentar kepada Tsubaki. Dan di saat Akane akan menengok Runa, tiba-tiba Yamada di sini menyapa Akane yang terlihat senang karena Yamada menyadari kalau ternyata dia ada di sini. Akane pun di sini menceritakan tentang keadaan Runa kepada Yamada. Sedangkan di belakang mereka, Tsubaki melihat kalau Yamada sepertinya sedang mengobrol dengan wanita lain di lorong. Akhirnya Runa pun dibawa ke UKS untuk diperiksa, tetapi dokter mengatakan kalau dia baik-baik saja, hanya dia mengalami sedikit mah karena Runa belum makan dari semalam. Akane pun di sini menawarkan Runa ingin makan apa, dan Runa mengatakan kalau dia ingin beberapa jajanan serta baju Tosei edisi terbatas. Karena Akane di sini tidak tahu lokasinya, Yamada pun pergi menemani Akane. Namun sepanjang jalan mereka berdua selalu dilihat dan dibicarakan dari belakang karena mengira kalau Yamada sudah mempunyai pacar. Terlebih guru olahraga sekolah ini menegur Yamada dengan cara yang tidak biasa. Dia pun di sini tidak menyangka kalau Yamada yang dikira belok atau gay ternyata bisa mendapatkan gadis secantik ini. Di saat itu tiba-tiba terdapat beberapa gadis yang datang menginterogasi Yamada dan Akane tentang hubungan mereka. Akane pun di sini mencoba menjelaskan kalau semua itu salah paham karena mereka tidak ada hubungan khusus kecuali pertemanan. Setelah melewati banyak pertanyaan, Akane dan Yamada terlihat kelelahan. Di sisi lain, Eita dan Kamota menikmati waktu bersama dengan penuh jajanan, dan mereka pun langsung menghampiri Yamada dan Akane untuk memberikan kaos yang diminta oleh Runa. Eita bertanya kenapa Akane terlihat sangat lelah hari ini. Akane pun di sini menceritakan apa yang terjadi tentang pertanyaan seluruh siswi di sekolah yang mengira kalau mereka berdua pacaran. Eita yang mendengar itu pun bercanda, kalau sudah terlanjur dikira pacaran, maka kenapa Yamada dan Akane tidak pacaran saja? Hal itu membuat Akane terkejut bukan main. Terlebih respon Yamada yang menanggapi guyonan itu cukup datar. Dan di saat itu Eita berkata kalau hal itu tentu saja candaan. Namun Akane ternyata menanggapinya dengan serius sehingga Eita merasa bersalah karena niatnya cuma ngesengin Yamada saja, tetapi malah membuat Akane baper. Akane pun di sini langsung ingin pergi membeli makanan untuk Runa dan dia memberi tatapan tajam kepada Eita dan Yamada kalau seharusnya mereka tidak bercanda seperti itu di hadapan seorang gadis. Di saat Eita ingin mengejar Akane, tiba-tiba dia kaget karena seseorang kaku seperti Yamada malah pergi tanpa disuruh untuk seorang gadis. Sedangkan Akane di sini masih menyesali ekspresinya yang terlihat malu-malu saat candaan tadi. Di saat terburu-buru, Akane malah tanpa sadar menabrak teman sekelas Yamada, yaitu Tsubaki. Akane pun di sini meminta maaf, namun di saat dia melihat Yamada, Akane malah lari tanpa sebab. Tsubaki pun di sini berniat memberitahu Yamada agar temannya jangan lari di koridor, tetapi Yamada langsung pergi dan memanggil Akane dengan keras agar dia berhenti karena akan berbahaya jika dia lari di tangga. Akane di sini terkejut karena Yamada baru kali ini memanggil namanya, karena sejak awal bertemu dia tidak pernah memanggil namanya sama sekali. Akane bahkan mengira kalau Yamada yang kikuk itu bahkan tidak mengingat namanya. Tapi karena mereka ditatap oleh banyak siswi, jadi Akane menyeret Yamada ke tempat sepi. Di sana Yamada meminta maaf atas kejadian tadi karena dia tahu kalau Eita hanya bercanda, jadi dia menanggapinya seperti biasa. Akane pun di sini berkata kalau itu tidak masalah, tetapi Yamada masih heran karena tadi Akane terlihat sangat kesal. Akane pun di sini hanya menjawab kalau dia tadi hanya merasa malu, karena seharusnya dia mengetahui itu kalau hanya sebuah candaan. Yamada pun di sini bersyukur karena Akane tidak marah. Di saat Akane melihat senyuman Yamada, hal itu membuat Akane salting kembali. Jadi dia bertanya bagaimana jika dia menanggapi candaan tadi dengan serius, apa yang akan Yamada lakukan. Di saat Yamada akan menjawab, Akane pun di sini berkata kalau itu hanya candaan saja. Jadi dia sebenarnya hanya ingin candaan tadi dibalas kepada Yamada. Tetapi siapa sangka Yamada berkata kalau memang Akane memintanya seperti itu, maka dia akan merasa sangat terhormat. Hanya saja Yamada di sini berpikir kalau orang yang periang seperti Akane jika dipasangkan dengannya yang sangat membosankan ini ibarat seperti bunga cantik di puncak gunung. Akane pun di sini terkejut mendengar perumpamaan itu. Namun dia segera segera pergi bersama Yamada untuk membeli makanan Runa.
Setelah selesai, Yamada dimintai tolong oleh teman sekelasnya, terutama para wanita yang ingin agar Yamada ikut tampil dalam kontes ketampanan di festival hari ini. Tetapi tetap saja Yamada menolaknya. Siapa sangka salah satu temannya malah mengangkat tangan Yamada sehingga membuat semua orang senang karena akhirnya Yamada mau ikut serta. Para siswi pun di sini sangat excited dan ingin melihat penampilan Yamada dalam kontes tersebut sehingga acara tersebut sangat membludak. Namun yang datang malah teman Yamada yang tadi yang mengangkat tangan sebab Yamada tidak ingin tampil mencolok seperti itu. Para siswi yang kesal pun memaki-maki teman Yamada karena merasa telah ditipu. Sedangkan Akane bersama yang lainnya terus menemani Runa untuk memulihkan diri sambil makan. Selanjutnya, Yamada berkunjung ke tempat Akane bekerja karena sebelumnya dia memaksa Yamada untuk datang ke sini. Di saat itu ada rekan Akane yang bertanya tentang teman cowoknya, tetapi Akane di sini hanya bisa menjawab kalau dia hanya kenal lewat game saja. Lalu Akane pun di sini menyuruh Yamada untuk menunggunya di luar sebentar karena shiftnya akan selesai. Rekan Akane pun di sini bertanya lagi apakah mereka pacaran, tetapi Akane menjawab kalau hubungan mereka sama sekali tidak seperti itu. Tetapi dia menyadari kalau Yamada saat ini ternyata lebih terbuka kepadanya dibanding saat bertemu waktu awal. Setelah itu mereka pun pulang bareng dan Akane di sini berpikir kalau dia mungkin menyukai Yamada, tetapi dia masih belum mengerti apakah rasa sukanya hanya sebatas untuk teman main game seperti Runa dan Eita atau hal lain. Tetapi Akane di sini sedikit melamun dan hampir tertabrak sepeda. Untungnya Yamada dengan sigap menangkap Akane. Dia pun berterima kasih kepada Yamada, tetapi sepertinya Akane terkena flu, jadi dia langsung memakai masker di depan Yamada. Seorang Yamada yang sangat kikuk dan dingin bahkan sampai berkata kalau dia berharap jangan sampai Akane berubah flu-nya menjadi demam. Hal itu membuat Akane terdiam karena Yamada ternyata khawatir kepadanya. Malamnya Akane curhat kepada Momo tentang kebaikan Yamada kepadanya. Dia bahkan mengira kalau Yamada seperti berkata kalau aku suka padamu dalam tindakan yang selalu dia berikan, padahal dia hanya melakukan apa yang menurut dia benar saja. Momo pun di sini berkata kalau dia tidak tahu harus berkomentar apa karena Akane juga belum membuat keputusan tentang bagaimana hubungan mereka selanjutnya. Jika Akane hanya bercerita seperti itu, maka hal itu hanya akan menjadi angan-angan bagi Akane jika Yamada tidak tertarik kepadanya juga. Akane pun di sini sadar dan berkata kalau itu ada benarnya juga. Lalu tiba-tiba Runa menelepon dengan panik kepada Akane sambil berkata kalau guild mereka sedang dalam kekacauan, jadi dia ingin segera bertemu dengan Akane sekarang. Setelah bertemu, Runa pun di sini langsung menjelaskan kalau terdapat orang baru lagi di guild dan itu adalah wanita teman sekelasnya Yamada. Runa merasa kalau hal itu tidak bisa dibiarkan dan mengajak Akane untuk ikut masuk ke dalam rencana untuk mengusirnya dari guild ini. Tapi Akane di sini mengatakan kalau Runa tidak boleh seperti itu karena bisa saja Runa bisa menjadi lebih dekat dengan teman baru itu seperti dia kenal lebih dekat dengan Akane sebelumnya. Runa pun di sini sedikit kesal karena jawaban dari Akane mirip dengan yang dikatakan oleh kakaknya. Terlebih Runa juga tahu kalau Akane pasti akan berkata seperti itu. Bahkan Yamada akan marah betulan jika sampai Runa menjahili anggota baru seperti waktu Akane dulu. Jadi Runa di sini meminjam HP Akane untuk menuliskan nomor Yamada dengan tujuan agar Akane mau membujuk Yamada supaya bisa membatalkan anggota baru itu masuk ke dalam guild ini. Di sisi lain, Tsubaki di sini datang ke tempat les bersama Yamada dan temannya Okamoto. Tsubaki bertanya apakah benar dari hal sepele pertemanan bisa menjadi pacaran antara lelaki dan wanita. Tapi Okamoto dan Yamada yang tidak mempunyai jawaban bagus karena mereka tidak pernah pacaran sebelumnya, tidak mengetahui jawaban itu. Di sini Tsubaki berterima kasih kepada Yamada karena telah mengajaknya masuk ke dalam guild Choco Rabbit milik temannya di game FOS. Yamada pun di sini berkata kalau itu tidak masalah, namun di saat itu dia menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata hal ini cukup lumayan sering terjadi sebelumnya karena Yamada memang sangat populer dan selalu ditembak lewat telepon. Tapi dia tidak mengangkatnya karena jadwal les akan dimulai. Tsubaki di sini bertanya apakah Yamada itu tidak tertarik dalam hubungan asmara dan Yamada berkata kalau itu memang benar. Setelah pulang les, Okamoto berniat untuk pergi membeli makanan. Lalu setelah itu Yamada menelepon balik nomor tadi yang sempat meneleponnya. Di saat Yamada ingin menanyakan identitas penelepon, tiba-tiba dia mendengar suara familiar yang sering didengarnya, yaitu Akane. Dia meminta maaf kepada Yamada karena telah menyimpan nomornya tanpa izin. Tadinya dia ingin bertanya sesuatu, tetapi karena saat ini sudah disuruh ikut shift malam dalam pekerjaannya, akibat salah satu karyawannya tidak bisa dihubungi, jadi mau tidak mau dia harus menggantikannya. Yamada pun di sini bertanya apakah itu baik-baik saja karena Akane sempat terkena flu, tetapi Akane berkata kalau itu baik-baik saja.
Tsubaki di sini bertanya orang seperti apa Akane itu, apakah dia orang yang sama dengan yang datang ke saat festival, dan Yamada menjawab kalau Akane memang orang yang sama, terlebih dia juga ada di dalam guild jadi Tsubaki pasti akan kenalan juga dengannya. Mendengar itu, awalnya Tsubaki hanya terdiam, namun dia memberanikan diri untuk bertanya apakah Yamada menyukai gadis itu. Tetapi di saat itu, kita pindah scene terlebih dahulu di mana Akane kesal kepada kepala toko yang membiarkan karyawan shift malamnya malah lalai untuk tidak datang bekerja. Dia pun meminta maaf kepada Akane dan di sini Akane merasa kalau demamnya lumayan naik, tetapi dia tidak bisa banyak komplain tentang hal itu juga. Di sisi lain, Tsubaki telah masuk ke dalam game FOS menggunakan karakter barunya. Besoknya di akhir pekan, Yamada mengajar les Runa seperti biasa. Tapi di sini tiba-tiba Runa menerima panggilan dari Akane yang suaranya terdengar seperti zombie. Ternyata Akane sedang sakit karena kemarin flu lalu berubah menjadi demam. Dia pun mengabari Runa kalau janji hari ini soal mabar FOS tidak jadi terlebih dahulu. Runa pun di sini merasa khawatir kepada kondisi Akane. Dan benar saja, demam Akane sangatlah parah dan dia bahkan tidak bisa minum air karena sakit tenggorokan. Bahkan Akane di sini tidak makan dari kemarin akibat kelelahan. Jadi dia berniat untuk membeli makanan seperti bubur terlebih dahulu, namun dia malah memilih untuk naik sepeda daripada bus karena takut muntah-muntah. Namun di saat itu dia malah terjatuh karena memang di saat demam seharusnya tidak boleh naik sepeda. Kebetulan Yamada yang baru pulang setelah mengajar les untuk Runa, dia mendengar suara jatuh itu dan langsung menolong Akane yang kesusahan. Bahkan Akane di sini pingsan meski dia merasa telah bermimpi Yamada datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Momo yang sedang mencari jodoh malah diabaikan karena penampilannya yang cukup nyentrik. Padahal Akane sudah menghubunginya dari tadi untuk meminta bantuan karena dia sedang sakit. Di saat yang sama, Tsubaki di sini menelepon Yamada karena jadwal les mereka hari ini juga berbarengan. Tetapi Yamada di sini tidak menjawab karena memang dia sedang membantu Akane yang sedang sakit. Okamoto di sini bertanya kalau Tsubaki tidak segera mengungkapkan isi hatinya kepada Yamada, mungkin saja Yamada akan diambil oleh orang lain. Mendengar itu, Tsubaki sebenarnya sudah sangat tahu hal itu, tapi dia masih merasa sedih karena dia juga tahu kalau kemungkinan Yamada tidak tertarik kepadanya. Dia teringat akan pertemuan bersama Yamada saat kelas 1 SMA di mana dia dulu bermain game FPS melawan Yamada. Tetapi karena Yamada terlalu jago, jadi dia mendatanginya sambil bertanya apakah dia boleh melihat cara Yamada bermain. Okamoto di sini berkata kalau Yamada pasti dituduh cheat. Yamada pun di sini berkata kalau dia tidak mengingat apapun tentang Tsubaki, namun akhirnya dia memperlihatkan caranya bermain di rumahnya karena Tsubaki cukup memaksa. Tsubaki di sini merasa sangat terkagum-kagum melihat cara Yamada bermain karena dia memang sejago itu. Dia meminta maaf karena telah menuduh Yamada menggunakan cheat. Dari mulai hari itu juga lah, Tsubaki ingin lebih mengenal Yamada. Bahkan dia menyarankan Yamada untuk gabung dengan pro gamers karena skillnya sangat luar biasa. Tsubaki di sini sangat mengetahui sifat Yamada yang terlalu belak-belakan saat berbicara dengan orang lain. Tetapi dia juga sadar kalau Yamada itu sangat baik kepada orang lain meski dia tidak menyadarinya. Terkadang omongan Yamada juga terkesan sangat kejam karena Yamada juga tidak mengingat nama orang-orang dengan baik meski sering bertemu atau bahkan kepada orang yang naksir kepadanya. Karena selalu menolak cewek-cewek, Yamada pun digosipkan menjadi sosok belok atau gay karena tidak pernah menerima satupun wanita di sekolah ini. Tsubaki bertanya apakah Yamada belum pernah pacaran atau belum pernah merasakan cinta pertamanya. Yamada pun di sini menjawab kalau dia belum pernah merasakan hal itu sebelumnya, dan Yamada mengeluh karena Tsubaki terlalu memaksa untuk menjawab hal yang tidak mau dia jawab. Tsubaki pun di sini meminta maaf karena terlalu ikut campur kepada urusan Yamada. Kemudian Yamada bercerita kalau dia dulu pernah disukai oleh seorang gadis yang selalu dirundung oleh teman-teman sekelasnya. Tapi karena rumahnya dekat dengan Yamada, jadi guru selalu menitipkan surat kepada Yamada agar anak itu masuk ke sekolah lagi akibat sering bolos karena dirundung. Sejak saat itu, anak itu mau masuk ke sekolah lagi asalkan Yamada ada bersamanya. Yamada pun di sini mau tidak mau harus selalu bersama gadis itu untuk selalu menemaninya. Tsubaki pun di sini bertanya apakah Yamada jadi menyukai gadis itu, tetapi jawaban Yamada malah bikin shock karena dulu si anak gadis itu merasa sangat senang jika Yamada berada di sisinya meski dia dirundung sekalipun. Dia pun bertanya apakah Yamada mau selalu bersamanya sampai dewasa nanti. Yamada pun di sini mengatakan kalau hal itu tidak bisa dia jamin sebab dia hanya menjalankan tugas dari guru saja. Mendengar jawaban spontan itu, gadis itu merasa telah dibuang oleh satu-satunya orang yang telah dipercaya olehnya. Dia pun di sini menangis sangat hebat sehingga membuat Yamada kebingungan untuk merespon seperti apa. Dia juga tidak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk di situasi tersebut dan terkesan merepotkan baginya. Pada akhirnya gadis itu mengucapkan selamat tinggal kepada Yamada dan dia pun tidak pernah bertemu lagi dengan Yamada karena sudah pindah.
Tsubaki yang mendengar cerita tersebut pun kaget dan merasa kalau sifat Yamada yang seperti itu sangatlah seram. Jadi dia berpikir jangan sampai jatuh hati kepada pria ini karena jika sampai dia jatuh hati maka endingnya pasti akan sangat menyakitkan. Di tempat lain Yamada merasa kalau keadaan Akane sangat mengkhawatirkan dan cukup parah karena Akane terlihat linglung dan tidak bisa menelan air sedikit pun. Jadi dia pun di sini segera membawanya ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter. Setelah dirawat beberapa jam, akhirnya mereka kembali ke rumah. Akane yang sudah baikan pun akhirnya tersadar, namun dia terkejut karena melihat ada Yamada di sampingnya. Dia pun di sini langsung membuka jendela untuk melihat apakah ini semua hanya mimpi atau bukan. Tapi ternyata semua ini bukanlah mimpi dan Akane bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun karena dia banyak gerak jadi pusingnya kumat lagi. Setelah Akane tenang, Yamada pun menceritakan kronologinya bagaimana dia bisa ada di sini dan membawa Akane ke klinik yang buka saat malam. Mendengar semua itu dan tindakan yang diberikan oleh Yamada untuknya, Akane merasa sangat terharu karena Yamada ternyata sangatlah baik. Dia pun meminta maaf karena telah menganggap Yamada adalah orang yang sangat jutek. Akane berjanji akan membalas budi kepadanya yang sudah rela merawat dia meskipun tahu kalau Yamada bisa saja tertular akibat demamnya. Yamada pun di sini mengalihkan pembicaraan dan meminta maaf karena telah membaca buku soal menangani patah hati milik Akane. Tapi dia sama sekali tidak mengerti tentang isi dari buku itu dan Akane pun di sini menjawab kalau hal itu memang benar untuk orang seperti Yamada pasti tidak akan mengerti. Karena Yamada adalah tipe yang suka mutusin orang lain. Akane merasa kalau buku ini telah menyelamatkannya setelah putus dengan Takuma yang berselingkuh. Dia merasa bersyukur karena Takuma tidak bermain di belakangnya dan mengatakan hal itu secara terus terang. Jadi dibanding dia sedih berlarut-larut, Akane pun di sini selalu tampil lebih baik dengan senyuman agar mantannya itu menyesal karena telah meninggalkan gadis baik seperti dirinya. Mendengar jawaban itu membuat Yamada teringat lagi akan anak gadis yang menangis ketika dulu. Dia pun berterima kasih kepada Yamada karena selalu baik kepadanya. Dan gadis itu mengucapkan selamat tinggal kepada Yamada dengan senyuman yang membuat Yamada selalu teringat akan kejadian itu. Dengan jawaban Akane, Yamada pun di sini mengerti kalau dia juga harus move on kalau itu bagian dari rumitnya kisah asmara. Akhirnya setelah tidur beberapa jam, demam Akane pun sudah turun. Dia pun merasa sangat bersyukur karena Yamada lah yang ada di sini. Karena jika itu cowok lain, maka dia akan sangat kelabakan karena panik. Entah kenapa, Akane juga merasa nyaman jika berada di dekat Yamada. Tetapi pada saat itu tiba-tiba dia mengalami kram di kakinya. Yamada pun di sini langsung membantu untuk meluruskan kakinya, tetapi Akane memberontak setengah mati karena merasa kesakitan. Tidak lama dari itu kramnya pun sembuh, jadi Akane pun di sini merasa lega dan berterima kasih kepada Yamada. Tetapi dia kaget karena Yamada seperti melihatnya dengan penuh makna. Akane pun di sini salting ditetap seperti itu. Lalu Yamada pun hanya bisa tersenyum yang membuat Akane tambah salting karena ternyata dia hanya ingin mengambil sendok yang jatuh di dekatnya. Besoknya Yamada pun pergi untuk pamit. Sekali lagi Akane berterima kasih kepada Yamada karena telah merawatnya kemarin. Namun entah kenapa Akane merasa ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Yamada, tetapi dia terkejut karena Yamada langsung berdiri. Akane pun di sini berkata sambil malu-malu kalau dia akan mengabari Yamada kalau sudah sembuh dan Yamada pun akhirnya hanya memperingatkan Akane supaya dia istirahat yang cukup lalu dia pun pergi. Mendapat perhatian yang seperti itu, Akane pun di sini merasa sangat tersentuh. Lalu Momo pun di sini datang sambil membawa persediaan makanan kepada Akane selama 1 minggu. Dia meminta maaf juga kepada Akane karena kemarin tidak sempat menjawab teleponnya. Akane pun di sini bercerita kalau untung saja Yamada membawanya ke klinik malam-malam. Kalau tidak, mungkin dia akan dalam keadaan yang sangat gawat. Mendengar itu, Momo di sini hanya bisa melongo karena mengira kalau mereka berdua sudah pacaran, tetapi Akane menjawab kalau dia bukan seperti itu dan hanya teman saja. Momo pun di sini hanya bisa bengong lagi dan mengiyakan saja, apalagi Akane memang baru putus, jadi wajar saja dia belum langsung ingin pacaran. Setelah ini Momo akan langsung pergi dan Akane memberikan Momo tip uang setelah membantunya belanja. Tetapi sebelum pergi, Momo memperingatkan Akane kalau timing itu juga penting dalam sebuah hubungan. Kemudian Akane pun di sini membuat makanan lalu menyelesaikan tugas kuliahnya. Tapi setelah itu dia merasa gabut dan menghubungi Yamada lagi untuk berterima kasih atas bantuannya kemarin. Akane pun di sini selalu memikirkan Yamada karena dia terlalu baik. Tapi di saat itu Runa tiba-tiba ngechat karena khawatir Akane sakit cukup parah kemarin. Di sini Akane teringat kembali kalau dia mempunyai janji dengan Runa untuk berkenalan dengan anggota baru di guild. Dia pun segera login ke FOS dan di sana ternyata sudah ada Rurihime dan Tsubaki yang menyambut Akane.
Rurihime berkata kalau mereka baru akan memperkenalkan map kepada Tsubaki. Akane di sini merasa senang karena ada yang satu job dengannya, yaitu Paladin. Mereka pun di sini mengobrol bersama tentang skill dan merasa cukup akrab. Akhirnya mereka berangkat sambil berburu. Di saat Rurihime santuy menikmati suasana, Akane dan Tsubaki kelabakan melawan bos monster slime yang selalu beregenerasi saat diserang oleh mereka berdua karena level mereka terlalu rendah. Akane pun di sini meminta Rurihime untuk membantu, namun dia berkata kalau dirinya sampai ikut menyerang maka bosnya akan mati sekali serang. Jadi Rurihime hanya membantu untuk memulihkan nyawa mereka saat sudah tipis. Karena tidak memberikan efek lebih, jadi Akane meminta Tsubaki untuk menekan tombol skill secara brutal agar nyawa bosnya terus berkurang sebelum regenerasi. Tapi pada akhirnya mereka berdua gagal mengalahkan bos itu karena telah melewati waktu yang ditentukan. Untungnya Tsubaki di sini mulai paham untuk bisa mengalahkan bos itu dengan combo dan momen tertentu di saat dia memberikan celah. Setelah berburu seharian mereka pun pada logout. Tsubaki mengira kalau orang yang bernama Akane itu sangatlah supel dan kemungkinan dia adalah orang yang sedang dekat dengan Yamada. Sore itu Akane langsung menelpon Yamada untuk meminta saran tentang bos yang sulit dikalahkan oleh dia dan Tsubaki. Yamada pun di sini memberikan tips kalau ada pola yang harus dilakukan agar bos itu mudah diserang. Tapi Akane di sini memang tidak terlalu paham meski sudah diberitahu tentang cara melawan bos itu. Sementara itu Rurihime dan Tsubaki kembali login karena dia ingin memperbaiki zirah milik Tsubaki dengan kemampuan jahit Rurihime. Di sana Tsubaki sedikit bengong dan Rurihime pun di sini mengajaknya curhat jika mau. Namun Tsubaki di sini memilih untuk tidak bercerita karena dia hanya bimbang untuk membuat sebuah keputusan dan keberanian dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Rurihime di sini tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi jika Tsubaki ingin mencoba sesuatu, maka langkah pertama adalah yang paling penting. Entah hasilnya sesuai atau tidak, tetapi jika Tsubaki berhasil melewati itu, maka dia telah melewati masa yang sulit dilalui. Akane dan Yamada pun di sini masih mengobrol sampai malam, namun Yamada yang memang tidak suka berbelit-belit, dia pun bertanya apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Akane, dan Akane mengatakan kalau dia hanya kangen mendengar suara Yamada di telepon dan langsung ditutup. Akane menutup telepon karena merasa sangat malu dan dia ingin membuat keputusan penting juga dalam hidupnya dalam waktu dekat, jadi dia meminta bantuan kepada Momo untuk curhat terhadap masalah ini. Besoknya Akane pun bertemu di tempat yang dijanjikan bersama Momo. Namun Akane di sini malah curhat lagi-lagi tentang mantannya, padahal Momo di sini mengira kalau Akane ingin bercerita tentang Yamada yang sedang dekat dengannya. Jadi dia akan merasa bosan jika harus terus mendengar curhatan tidak berguna tentang mantannya itu. Setelah memesan makanan, Akane akhirnya menceritakan tentang hal yang ingin dia lakukan sebelum memulai asmara baru, yaitu untuk memperbaiki dirinya supaya orang yang dia sukai tidak ilfil jika sudah menjalani asmara. Momo di sini masih bete karena curhatan Akane masih muter-muter, namun di saat itu terdapat dua pria yang pernah kencan buta dengan Momo sebelumnya. Mereka di sini sedikit memaksa untuk duduk bareng, padahal si pelayan sudah mencoba untuk mengarahkan mereka ke meja lain. Momo pun di sini meminta maaf kepada Akane dan akan menyelesaikan masalah ini sendiri, tetapi dua pria itu terus menyela dan mengajak Momo untuk pergi berkencan. Untungnya di saat Akane mulai kesal, pesanan mereka pun datang dan Akane kaget karena ternyata orang yang mengantarnya adalah Eita alias Rurihime di dalam game. Si pelayan tadi memberitahu tentang situasinya dan Akane pun meminta bantuan kepada Eita. Jadi dia pun meminta kepada dua pelanggan itu untuk pindah tempat duduk karena akan mengganggu pelanggan yang lain. Setelah berhasil diusir, Akane berterima kasih kepada Eita. Dia tidak menyangka kalau Eita ada di sini sebagai pekerja. Momo di sini hanya bisa terbengung karena kenalan Akane ternyata orang tampan lainnya. Setelah dia pergi, Momo bertanya siapa orang ganteng itu dan Akane mengatakan kalau itu adalah ketua guild dari game yang dia mainkan. Mendengar itu, Momo kaget karena hanya dari game saja Akane malah mendapatkan dua kenalan cowok yang super ganteng melebihi kegantengan saat kencan buta dengan cowok lain. Akane di sini mengalihkan pembicaraan tentang pembahasan yang ingin dia bahas tadi, tapi sebelum itu mereka menunggu Eita selesai bekerja dan Akane mengatakan kalau dia ingin membicarakan sesuatu. Oke, kita flashback terlebih dahulu saat Tsubaki dan Akane berburu bersama lagi. Di sana Akane terkejut karena perlengkapan Tsubaki terlihat bagus dibanding dirinya. Padahal Tsubaki di sini berkata kalau dia bisa mendapatkan zirah ini hanya dengan melakukan sebuah misi sederhana. Rurihime di sini malah melihat kalau Akane itu cukup unik karena zirah pemula sepertinya malah dibuat menjadi maksimal dibanding ganti dengan perlengkapan yang lebih kuat. Akane pun di sini ingin mengobrol tentang sesuatu, namun karena dia terlalu gugup, jadi Momo menjelaskannya secara singkat kalau Akane sedang menyukai seseorang. Eita yang mendengar itu sudah tahu kalau Akane menyukai seseorang yang dikenalnya.
Tapi Momo di sini berkata lagi kalau Akane masih merasa bingung kenapa dia diputuskan oleh mantannya. Kejadian itu membuat Eita teringat kembali saat pertemuannya dengan Akane yang seperti kehilangan arah ketika di dalam game. Mungkin itu adalah saat Akane baru saja diputuskan, tetapi Eita bersyukur karena sekarang dia telah move on dan menyukai seseorang lagi, yaitu Yamada. Sejauh yang dia tahu, Yamada adalah orang yang sangat baik meski dia tidak peka dan selalu blak-blakan. Eita juga tahu kalau Akane mungkin tahu kebaikan Yamada yang benar-benar ada di level yang berbeda. Kebanyakan para gadis hanya tertarik dengan parasnya saja yang ganteng itu, tetapi Eita tahu kalau Akane tidak memandangnya hanya seperti itu. Eita dan Momo pun di sini menyemangati Akane untuk mengungkapkan saja perasaannya. Jika memang ditolak, maka mereka berdua bisa menjadi teman curhat seperti biasa. Setelah mendapatkan dorongan seperti itu, Akane pun di sini memutuskan akan berjuang untuk mengungkapkan cintanya. Setelah dia pergi, Momo memperkenalkan dirinya kepada Eita dan berkata kalau dia sedang mencari seorang pacar yang serius. Apakah Eita mau menjadi pacarnya? Lalu Akane pun di sini pergi dengan buru-buru pergi ke stasiun untuk mendatangi rumah Yamada. Dia juga tidak tahu sejak kapan rasa sukanya muncul kepada Yamada. Setelah sampai, Yamada di sini agak terkejut karena Akane datang ke sini tiba-tiba. Akane pun di sini berniat untuk mengungkapkan isi hatinya, tetapi suasananya tidak mendukung karena terlalu berisik oleh tetangga. Yamada berkata kalau dia akan segera ikut les, jadi kalau mau berbicara sesuatu, mungkin bisa berjalan sambil memikirkan apa yang ingin dibicarakan. Akane pun di sini meminta maaf karena telah mengganggu waktu Yamada dan dia merasa sedikit bodoh karena Yamada pasti mempunyai urusan juga. Tidak disangka saat itu Yamada malah menutup pintu dan membiarkan Akane menunggu di dalam. Akane pun di sini kaget, terlebih Yamada membuka bajunya begitu saja di saat ada gadis masuk ke dalam kamarnya. Lalu mereka pun pergi ke stasiun bersama, namun Akane di sini tidak bisa merangkai kata-kata yang pas untuk mengungkapkan isi hatinya. Terlebih di sini sangatlah ramai sehingga dia sempat melamun dan hampir tertabrak mobil. Untungnya Yamada menyelamatkannya dan dia khawatir kepada Akane karena dari tadi dia hanya melamun. Jadi dia memegang tangan Akane untuk menuntunnya supaya dia tidak melamun lagi. Hal itu membuat Akane merasa tersentuh dan bertanya-tanya apakah memang harus mengungkapkan semuanya jika Yamada memberikan perhatian yang romantis seperti ini. Pada akhirnya Akane tidak bisa mengungkapkan perasaannya hari ini, namun Yamada berkata kalau topik itu sangat penting, mungkin dia akan menelpon Akane saat sudah malam nanti. Mendengar itu Akane merasa sangat bahagia karena Yamada mau menelponnya. Saat les selesai, ternyata cuaca menjadi hujan, jadi Tsubaki dan Okamoto yang tidak membawa payung merasa kesialan. Untungnya Yamada membawa payung, jadi Okamoto menyuruh agar Tsubaki pulang bersama Yamada untuk mendapatkan kesempatan berduaan dengannya. Setelah diberi saran tentang ini itu, akhirnya Tsubaki pun memberanikan diri untuk pulang bersama Yamada yang dari awal menunggu siapa yang akan pulang bersamanya di antara mereka berdua. Lalu sepanjang perjalanan, Tsubaki mengajak ngobrol tentang game FOS kepada Yamada. Namun ketika Yamada melihat kalau baju Tsubaki tetap basah, dia pun memutuskan untuk memberikan payungnya kepada Tsubaki, sedangkan dia akan berlari saja. Hal itu membuat Tsubaki frustasi karena dia memang ingin pulang bersama Yamada, namun orang itu malah pergi duluan. Jadi Tsubaki pun di sini berlari sambil memanggil Yamada, namun sayangnya dia bertubrukan sehingga kacamatanya terjatuh. Dia pun di sini kesusahan untuk mengambil kembali kacamatanya karena pandangannya sangat kabur. Untungnya Yamada kembali dan mengambilkan kacamatanya yang sudah retak, dan tanpa sadar Tsubaki yang merasa perasaannya sudah tidak tertahankan mengucapkan kata "aku suka padamu" kepada Yamada. Namun hal itu malah membuat keadaan menjadi canggung dan Tsubaki hanya bisa menangis karena perasaannya sudah tidak tertahankan lagi. Dia tahu kalau Yamada mungkin tidak menyukai dirinya, namun hal itu tetap membuatnya kesal sendiri. Yamada pun hanya bisa terdiam dengan situasi ini sambil memayungi Tsubaki. Di malam itu juga Akane menunggu telepon dari Yamada, namun telepon itu tidak pernah berbunyi. Besoknya Yamada mengajar les untuk Runa seperti biasanya. Di saat itu ibu Runa dan Eita datang untuk mengatakan kalau Runa selalu tidak mau belajar jika bukan dengan Yamada. Lalu Eita di sini menebak kepada Yamada kalau kemarin pasti ada cewek yang menembaknya, dan Yamada pun di sini sedikit kaget karena Eita tahu itu. Tapi Eita di sini salah paham kalau orang yang sudah menembaknya adalah Akane, padahal yang menembak Yamada kemarin adalah Tsubaki. Jadi saat melihat respon Yamada yang cukup dingin, Eita merasa ada yang salah dengan itu. Dia pun memberikan saran kepada Yamada untuk tidak memberi harapan palsu kepada cewek baik seperti itu. Tetapi Yamada di sini merajuk karena Eita terlalu mencampuri urusannya. Besoknya Yamada menelepon Akane namun tidak terhubung. Setelah datang ke tempat kerjanya, Akane menyambut Yamada dengan baik. Dia pun berkata kalau HP-nya lupa dicas jadi sekarang mati.
Yamada pun di sini mengerti dan langsung meminta maaf kemarin karena sudah menjanjikan akan menelepon, tetapi dia tidak menelepon karena ada alasan sesuatu. Akane pun di sini tidak mempermasalahkan hal itu karena dia sudah curhat juga dengan Momo, jadi sekarang perasaannya sudah agak lega. Akane pun di sini bertanya kepada Yamada, kenapa dia terlihat begitu lemas, meski biasanya dia terlihat kurang bergairah. Yamada pun berkata kalau memang sedang ada yang dipikirkannya, namun dia tidak tahu harus berbicara apa. Lagi-lagi Akane di sini tidak ambil pusing dan sedikit menghibur Yamada tentang topik game, di mana dia sudah mendapatkan pedang baru meski ranknya tidak diketahui. Yamada pun di sini bertanya bagaimana bentuk pedangnya, karena Akane tidak tahu tentang ranknya. Dia pun meminta tangan Yamada untuk menggambar pedang itu dengan karakternya di dalam game. Akane juga di sini sambil mengatakan kalau Yamada harus cepat pulih dan menjadi Yamada yang belagu dan misterius seperti biasa. Yamada pun berkata kalau dia memang tipikal orang yang membosankan, jadi wajar saja jika Akane memandangnya seperti itu. Bahkan seringkali omongan Yamada malah menyakiti orang lain, jadi dia selalu berusaha untuk menghindari kondisi seperti itu yang malah membuatnya semakin susah untuk berkomunikasi dengan baik. Mendengar jawaban itu, Akane pun di sini berkata dengan nada menenangkan dan penuh perhatian kalau Yamada tidak membosankan seperti yang dia pikir, karena sifat Yamada yang baik terhadap orang lain malah selalu dikira sombong atau belagu itu karena memang mereka belum mengenal Yamada secara langsung. Akane juga di sini berkata kalau Yamada itu orang yang menarik, jadi dia pun menyukai sifat Yamada yang lain seperti itu. Malamnya, Tsubaki di sini pamitan kepada ibunya karena dia akan pergi keluar sebentar. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya seharusnya rasa cinta itu adalah sesuatu perasaan yang lebih manis. Tetapi mengapa rasa cinta yang dia rasakan malah terkesan seram dan menakutkan untuk dibicarakan dengan orang yang disukainya? Di saat itu, Yamada pun tiba menemui Tsubaki. Tsubaki di sini langsung to the point kalau dia ingin melepaskan beban yang telah dia topang selama ini, yaitu perasaan suka kepada Yamada sejak kelas 1 SMA. 3 tahun lamanya dia menyukai Yamada sejak pertama kali bertemu. Dia sangat menyukai Yamada mulai dari cara bermain, sifat kalemnya, dan masih banyak lagi yang disukai oleh Tsubaki. Meski Yamada mungkin tidak menyadarinya karena memang Tsubaki sengaja menutupi rasa sukanya kepada Yamada. Di sini Yamada hanya bisa bengong karena hal-hal kecil yang selalu dia lakukan ternyata diperhatikan sebegitunya oleh Tsubaki. Jadi dia pun bingung harus menjawab bagaimana. Tsubaki di sini tahu kalau ini mungkin terakhir kalinya dia bisa selepas ini mengobrol dengan Yamada. Dia merasa semua beban yang dia pikul selama ini telah lepas dan merasa sangat lega telah mengungkapkan isi hatinya kepada orang yang paling disukainya di dunia. Dia juga tahu kalau selama 3 tahun ini Yamada banyak disukai oleh para gadis, tetapi dia yakin kalau rasa sayang dan cintanya kepada Yamada hanya dialah yang paling besar. Tsubaki pun di sini berterima kasih karena Yamada mau mendengarkan semua unek-uneknya tentang rasa sukanya kepadanya. Lalu Yamada pun di sini dengan berat hati menjawab kalau dia sangat berterima kasih telah disukai begitu besarnya oleh Tsubaki, tetapi dia meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjawab perasaan itu dengan tangan terbuka. Tsubaki pun di sini tahu jawaban itu, namun tetap terasa sesak di dada. Dia pun terfokus dengan gambar aneh di tangan Yamada yang ternyata itu adalah gambar karakter Akane yang diketahuinya. Tsubaki bertanya apakah Yamada menyukai orang itu, dan benar saja Yamada telah menyukai orang tersebut. Sehingga perasaan sedih Tsubaki menjadi sangat double, tetapi dia merasa lega setelah semua ini. Dia berharap kalau Yamada bisa bahagia dan Tsubaki pun di sini pamit meski sempat menabrak mesin karena matanya memang minus tidak memakai kacamata. Yamada pun di sini berniat untuk mengantarkan Tsubaki pulang, tetapi Tsubaki menolaknya karena dia berkata dirinya tidak selemah itu. Lalu Tsubaki pun pergi sambil berkata sampai jumpa di sekolah. Yamada pun di sini mengiyakan dan Tsubaki menangis sepanjang jalan pulang karena mengingat momen yang paling menyenangkan dalam hidupnya adalah bersama dengan Yamada. Di sisi lain, Akane datang ke tempat kopdar bersama teman guildnya yang ingin makan bersama. Di sana dia disambut oleh semua orang dan Akane di sini bertanya-tanya apakah Yamada belum datang. Di saat itu Eita berkata kalau Yamada akan menyusul karena saat ini ada sedikit pekerjaan. Eita menawarkan Akane untuk mengaturnya berduaan dengan Yamada karena dia sempat bingung ternyata Akane belum sempat menembak Yamada. Tetapi Akane mengatakan kalau hal itu tidak perlu karena dia tahu Yamada sedang sibuk, jadi dia datang ke sini hanya untuk makan bareng dengan semuanya. Namun mereka semua di sini kaget karena ternyata Kamota mempunyai kenalan dari jajaran mulai dari direktur hingga pengusaha yang sangat kaya raya. Dia juga sempat berkata sebelumnya kalau tempat ini dikelola oleh temannya, tetapi mereka tidak tahu kalau Kamota ternyata orang sehebat itu. Bahkan ketika makan, para kenalan Kamota memberikan sebuah hadiah hidangan dari masing-masing orang yang telah membuat Akane dan yang lainnya merasa kaget karena baru pertama kalinya mereka menerima suguhan mewah seperti ini dari orang lain.
Kamota pun di sini mengatakan kalau jangan sampai berekspektasi lebih tentang dirinya. Dia merasa telah bersyukur karena telah memasuki guild ini dan merasa sudah diterima sehingga bisa menikmati bermain game bersama yang lainnya. Dia juga berharap kalau mereka bisa seperti ini seterusnya. Runa pun di sini mengatakan kalau dia juga ingin seperti ini tanpa perubahan, tetapi Eita mengatakan kalau perubahan itu juga penting dalam kehidupan. Dia juga sebelumnya sempat mengajak anggota baru itu untuk ikut gabung, tetapi timing waktunya sepertinya tidak tepat karena dia tidak bisa hadir. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Yamada tiba. Namun Runa di sini langsung bersyukur karena Yamada sudah datang karena sebelumnya dia sudah kerepotan dengan Akane yang terlihat sangat mabuk setelah meminum sake yang diberikan untuk Kamota. Eita berkata kalau Yamada harus mengantarkan Akane pulang jika dalam kondisi mabuk seperti itu. Setelah makan-makan, akhirnya Yamada mengantar Akane untuk pulang. Dia memberikan air untuk menyadarkan Akane, dan Akane yang tersadar pun meminta maaf karena dia sudah merepotkan Yamada lagi. Dia juga berkata kalau dirinya tidak usah diantar pulang karena jalan pulang Yamada malah berputar nantinya. Tetapi Yamada tidak menginginkan hal itu karena akan lebih aman jika Akane diantar pulang olehnya. Sebab banyak orang mabuk di sini termasuk Akane itu sendiri. Saat di jalan, Akane digandeng oleh Yamada dengan suasana yang cukup romantis. Namun saat itu, sepatu Akane menancap di sela-sela beton sehingga Yamada pun membantunya. Dalam keadaan itu, sepertinya tindakan mereka berdua sudah menunjukkan rasa saling suka. Dan Yamada di sini kembali menggenggam tangan Akane dengan penuh perhatian. Sesampainya di rumah, Yamada pun ingin segera pamit pulang. Tetapi Akane menahannya dan tanpa basa-basi bertanya apakah Yamada menyukainya. Karena dari tadi, tindakan dia menunjukkan perhatian berlebih, tetapi Akane merasa malu setelah bertanya seperti itu. Tidak disangka, Yamada pun di sini tersenyum dan berkata kalau dia memang menyukai Akane. Tapi Yamada berkata kalau Akane melupakan hal ini karena masih mabuk, maka besok dan seterusnya Yamada akan mengungkapkannya lagi sampai Akane sadar dia telah menyukainya. Jadi untuk saat ini dia menyuruh Akane untuk istirahat, tetapi Akane teringat akan pertemuan pertamanya dan bertanya apakah boleh besok dia menelpon Yamada langsung karena dia khawatir kalau semua ini cuma mimpi. Yamada pun di sini langsung memeluk Akane dan berkata kalau besok dia akan segera menelpon saat bangun supaya Akane tidak khawatir. Dan akhirnya perjalanan cinta mereka pun berlayar. Besoknya Akane mengangkat telepon karena dia tidak bisa tidur lagi semalam. Dan saat kuliah, Momo di sini ikut senang juga karena Akane sudah resmi berpacaran dengan Yamada. Tapi dia juga merasa tertinggal karena dia yang sering melakukan kencan buta malah belum mendapatkan pacar sama sekali. Akane dan Yamada pun di sini terlihat telah memulai perjalanan hubungan barunya yang lebih romantis lebih dari sekedar pertemanan di dalam game. Dan film pun berakhir guys. Sungguh kisah cinta yang cukup amat rumit tetapi sangatlah romantis. Dan mungkin segitu aja dulu. Terima kasih buat kalian yang udah join membership untuk support channel ini dan yang udah donate. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah yang banyak ya guys ya, untuk membuat admin lebih bersemangat lagi bikin konten isekai yang selanjutnya. Adios.